siap semua? Apa kabarnya hari ini? Hebat. Alhamdulillah semuanya. Kalau Bapak lihat pada sehat semua ya. Soalnya pada semangat tadi teriakan. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Siapa? Apa alasannya? Ada yang tahu? Siapa yang nggak masuk? Video kemana? Ada surat nggak? Ada. Jadi kita alfa ya. Jadi yang lain alhamdulillah masuk semua ya. Syukur alhamdulillah. Baiklah. Tadi kita habis melaksanakan apa? Upacara dalam rangka apa? Tahu nggak? Memperingati ya. Sebelum Bapak lanjutkan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang datang paling awal? Udin. Ya. Jadi untuk memimpin doa hari ini adalah teman kita Udin. Ya. Namun sebelum itu Bapak punya sedikit hiburan buat kita bersama. Ya. Sebelum ini kita perhatikan. Ada teman kalian ingin mengucapkan halo dan selamat kembali ke sekolah, ya. Iya. Jadi seperti teman kalian di depan ini dengan semangat, semoga kalian juga ikut semangat. Ya. Sekarang berdiri dulu, semua berdiri. Sebelum kita berdoa, ada dia hiburan bersama buat kita bersama ya. Kayaknya sinyalnya hilang. Oh enggak. Nah, siap? Pasti kalian tidak aneh lagi melihat lagu ini ya. Semua ikut memperagakan untuk senam santai dulu sebelum kita belajar lebih. Ya, siap? Ya. Siap? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ya. Tangan ke melakukan senam santai untuk mulai pada ya sekarang kata Bapak tadi Udin yang pertama datang ke sekolah
sebagai hadiahnya Udin yang memimpin doa. Ya, silakan duduk semua, tangannya di atas meja. Ayo Udin, pimpin doa, tapi doanya dalam hati saja ya Udin ya. Ya, seperti ini, berdoa mulai. Nanti sudah selesai berdoa, Udin akan kasih perintah lagi berdoa selesai, gitu ya. Silakan Udin, pimpin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya, silakan Udin. Tidak seperti itu, ya. Teman-teman, mari kita berdoa mulai, gitu ya. Seperti itu. Jam 2 harus meluncur ke kantor. Selesai. Ada sekalian, kalian harus mengerti, harus tahu ya. Disiplin itu sangat penting untuk kebaikan kita sendiri. Kunci kesuksesan adalah kalau kita disiplin. Ya. Tadi siapa yang datang terlambat? Ada nggak yang datang terlambat? Ada nggak yang dihukum saat ada guru piket tadi? Ada nggak? Ada ya? Jadi, kalau sekali lagi Bapak tekankan, biasakan disiplin dari sejak sekarang. Nah, tadi kita sudah memperingati peringatan Hari Pahlawan. Apa yang bisa kalian ambil dari upacara tadi? Ayo. Kepanasan. Aduh. Nilai ini apa? Nilai yang lain ada nggak? Ada kepanasan, ya. Dari nasihat yang disampaikan Pak Pembina gimana? Ada nggak yang menyangkut hati kalian? Ada nggak? Nggak ada ya? Waktu artinya nggak konsentrasi tadi. Jadi intinya dalam upacara tadi kita harus bisa mengikuti bagaimana jiwanya seorang pahlawan yang mana rela berkorban untuk kemerdekaan negara Indonesia sehingga negara ini bisa merdeka. Ya, salah satunya Indonesia bisa merdeka banyaklah terciptanya lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan yang lain. Ya, sekarang untuk menghargai jasa para pahlawan, kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan dulu ya. Nah, ini dia. Sekarang berdiri lagi dengan tangannya seperti ini ya. Siap? Tahu? Ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi sana sini. Perasaannya untuk sementara ini masih semangat? Loyo-loyo kalau belajar harus semangat. Ini untuk kalian sendiri ya. Orang yang pintar nantinya akan sukses. Orang yang malas akan tidak naik ke no, ya. Sekarang Bapak mau tanya, sekarang kita sedang musim apa sih? Kemarau. Panas, yang benar. Sekarang cuacanya memang panas, tapi yang kalian rasakan berapa hari ini adalah cuacanya sedang apa? Ya.
Coba ada yang sedikit nih. Pertanyaan buat kalian. Proses terjadinya ya. Sebelum itu Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian mengetahui proses terjadinya hujan ya. Yang kedua, kalian dapat menceritakan kembali proses terjadinya hujan. Dan yang ketiga, kalian dapat menuliskan proses wujud perubahan wujud yang terjadi saat terjadinya hujan. Ya. Sekarang kalian siapkan dulu temanya. Sekarang kenapa lagi? Apa? Siapkan temanya. Keluarkan bukunya. Apa? Mana ya? Oh ini kemarin kita udah masuk. Masih tema 3-nya tidak dibawa? Tema 3 tidak dibawa. Ini tema 2 yang dikumpulkan di sini. Bapak kembalikan kemarin. Kalian simpan di sini rupanya. Ya, ini Bapak bagikan dulu. Arif, Naskita. Tuh Bapak nih sampai lupa. Nurul Aulia. Ya, bis. Atabla. Adik. Umi. Nantu. Jelita. Masuk Yulia. Apria. Ini Adik. Tasya. Suara. Garuda. Ilham. Kami kasih Ilham. Jidan, mana Jidan? Farhan. Ya, Farhan. Rido ada masuk nggak? Masuk. Ihsan. Delvia. Sarah. Din Ratu Aisyah. Ana. Kendra. Nabila Sandra. Ya. Baiklah. Bapak mau tanya dulu. Sesuai dengan tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu kalian bisa mengetahui proses terjadinya hujan, menceritakan kembali proses terjadinya hujan, dan yang ketiga perubahan wujud yang terjadi saat terjadinya hujan. Dan sekarang kita masuk pada pembelajaran ya. Bapak mau tanya tanpa melihat buku ya. Saat ini tanpa melihat buku ya. Bapak mau tanya, siapa yang bisa menceritakan bagaimana proses terjadinya hujan? Ayo, siapa? Angkat tangan, siapa yang bisa? Bisa nggak? Ayo, coba. Ayo. Siapa yang bisa menceritakan proses terjadinya hujan? Nggak tahu juga? Nggak tahu. Yang kedua, siapa yang tahu
terjadi apa saja perubahan wujud saat hujan? Saat proses terjadinya hujan. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu juga. Hah? Banjir. Perubahan wujud, kan perubahan wujud kita sudah belajar kemarin, yaitu dari cair ke padat, dari padat ke gas, kan kita sudah belajar, itu namanya perubahan wujud. Nah, sekarang mau sekali lagi Bapak tanya, nanti Bapak kasih nilai plus bagi yang bisa menceritakan bagaimana proses terjadinya hujan tanpa lihat buku. Ayo, coba saja dulu. Bisa nggak? Nggak bisa? Aduh, ya, coba aja, apa aja? Mendung, itu tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan. Itu proses terjadinya hujan. Ya, bagaimana tiba-tiba ada air di atas langit itu? Tahu nggak? Ah, ayo. Jawab, ayo. Bagaimana? Ayo, coba. Awannya mendung, tiba-tiba hujannya turun. Gitu proses terjadinya hujan. Yang Bapak tanyakan begini, bagaimana ada air di atas langit? Ayo. Belum tahu? Ayo, sekarang bagaimana prosesnya itu tahu nggak? Nah, coba sekarang bisa kita lihat di sini. Nah, ini film pendek menceritakan tentang proses terjadinya hujan. Sekarang mari kita saksikan bersama-sama. Ayo. Proses terjadinya hujan. Nah, yuk, kalau bisa sambil dicatat biar kalian tahu prosesnya. Kok mendung? Kok sudah mau hujan? Teman-teman tahu tidak? Sekarang jam tangan nikah menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya. Yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara bergerak, awan-awan saling bertemu dan memisah menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun.
Di sini kita belajar sambil bermain. Ya, kita tepuk Dah. Ini adalah sebuah pengetahuan baru buat kalian. Ya, nanti sekarang kita belajar dulu proses terjadinya Ayo, sekarang Bapak mau tanya, dari cerita tadi bagaimana? Ayo, air bisa ada di langit. Coba ceritakan bagaimana. Ayo. Kasih aja. Siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Nah, ayo aja. Air menyerap ke atas, kata Aja. Atta, bagaimana menurut Atta? Air bisa ke atas itu bagaimana? Iya. Benar kata kami, yang berani, jangan benar kata hati kami saja. Iya. Jadi proses terjadinya air di langit melalui penguapan oleh sinar matahari. Ini yang lengkapnya Bapak akan sampaikan ini gambarnya. Nah, inilah proses terjadinya hujan secara singkat ya. Jadi Bapak mohon dengarkan, nanti akan Bapak tes kembali dengan tugas tertulis. Nanti ya. Nah, sekarang ini adalah permukaan air ya. Permukaan air ini bisa saja air laut, air apa lagi? Danau, apa lagi? Sungai, dan masih banyak lagi yang lain. Air-air di selokan juga bisa ya. Tiba-tiba dia terkena sinar matahari, panas matahari, terjadilah penguapan. Penguapan itu dalam bentuk apa sih, kalian tahu nggak? Air itu menguap dalam bentuk apa? Ayo, yang telah Bapak jelaskan kemarin, yang ceritakan sedikit. Berupa bentuk apa? Berupa bentuk yang nampak di mata kita berupa asap ya. Asap yang kecil menaik ke atas ya. Naik ke atas dan dibawa oleh angin, membentukkan sebuah awan-awan kecil ya yang mengandung uap air. Nah, uap air ini tidak berkumpul menjadi satu, dibawa oleh angin. Nah, angin seperti ini, anggap aja ini angin ya, karena angin bisa dilihat nggak? Ya. Nah, jadi dengan bantuan awan seperti ini maka kita bisa melihat bagaimana angin berputar. Nah, uap air tadi dari awan-awan yang kecil membentuk menjadi satu, menjadi awan yang besar dan mengandung titik-titik uap air. Nah, semakin banyak uap air itu ya, uap air itu berkumpul dalam awan ini, maka kondisi awan tersebut menjadi dingin. Nah, dari dingin tersebut timbullah sebuah perubahan wujud baru. Yang tadinya menguap tiba-tiba mengembun, seperti Bapak lupa tadi bawa es ya. Kalian bisa lihat air es ya, padahal esnya itu di dalam kantong, tapi yang basah di mana? Seperti itulah yang terjadi pada awan. Semakin berat pengembunan yang terjadi pada awan, maka awan tidak mampu lagi untuk menahan air ya. Menahan air tidak mampu, jadilah seperti di bawah ini adanya hujan yang besar disertai petir. Tahu nggak petir ini? Coba ayo. Terjadi karena gesekan antara awan yang satu dengan awan yang lain. Nah, ini secara umumnya. Kalau secara khususnya nanti kalian akan belajar tentang petir itu di kelas 4 ya. Nah, dari cerita ini Bapak harapkan kalian mampu untuk menceritakan kembali. Nanti akan Bapak beri tugas tertulis. Tuliskan secara singkat apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Apakah Bapak menceritakannya dengan cepat? Dan nah, mudah-mudahan bisa kalian rekam nanti saat tugas yang Bapak berikan. Nah, berikutnya ini adalah
proses terjadinya hujan ya, proses terjadinya hujan terjadi dua ya. Sebenarnya banyak sekali terjadinya perubahan wujud pada air laut tadi saat menjadi hujan. Terjadinya tadi cuman saat ini pelan-pelan belajar ya, tidak bisa sekaligus ya, pelan-pelan. Jadi cukup kalian kuasai dua perubahan wujud ini ya. Perubahan wujudnya yang pertama adalah penguapan ya, penguapan dari permukaan air dikarenakan oleh panas matahari. Yang kedua, uap air yang menempel pada awan kecil menjadi awan besar membentuk titik-titik air. Titik-titik air tadi disebut pengembunan. Semakin banyak pengembunan yang terjadi, maka turunlah hujan. Nah, itu prosesnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya, Bapak tidak banyak-banyak nih, berikan materinya sedikit saja. Tapi mudah-mudahan kalian mengerti. Ya. Ya, sekarang Bapak mau tes. Siapa yang berani maju ke depan? Kendra, ayo ceritakan tentang proses terjadinya hujan. Maju Kendra. Ya, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ya, nanti akan Bapak beri nilai plus nih. Ya. Ini hadiahnya. Ya, Bapak berikanlah gambarnya. Ayo ceritakan menurut yang pahami dengan bahasa Kendra sendiri. Ayo ceritakan. Ayo. Kalian belajar juga ya. Ayo Kendra, coba berani nggak mengungkapkan pikirannya? Yang pertama apa Kendra? Terjadinya apa? Penguapan. Penguapan apa? Air oleh panasnya tiba-tiba apa? Jadi urusan kita kan? Ya, selesai. Nah, misalnya sampai di sini terjadi hujan. Enggak. Waduh. Ya sekarang dulu pikiran siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? Ayo. Gak ada yang bisa, cuma takut. Ya, takut. Pakai bahasa kalian aja sendiri seperti aja tadi. Aja. Berani enggak? Ayo, tepuk tangan semua. Yang nyari enggak teman-teman muda? Pertama apa aja? Yang nyari macam ayo. Menguap. Apa yang menguap aja? Air. Karena apa aja? Karena sinar matahari. Aduh, air aja juga tak bisa menyampaikan. Ya udah. Baiklah. Sampai di sini Bapak tanya sekali lagi dari cerita video tadi dan penjelasan yang telah Bapak sajikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, cuma dua yang kita pelajari hari ini, yaitu proses terjadinya hujan dan perubahan wujud. Ya. Kenapa nih pada tiap nih? Paham atau memang tidak tahu nih? Ya, sekarang Bapak mau tes tertulis saja langsung. Sekarang keluarkan buku tulisnya. Nah, kerjakan ini. Bapak beri waktu 3 menit buat soal. Ya. 3 menit. Coba. Sekarang mulai dari sekarang. 3 menit. Ya, 2 soal aja. Waktu 3 menit. Kalian biasanya dengan diberikan seperti itu pikirannya lebih encer daripada diberikan waktu yang panjang. Ya. Ingat dari cerita video tadi dan penjelasan dari gambar yang Bapak tampilkan. Ya. Penjelasan dari Bapak tampilkan tadi mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. 3 menit dari sekarang.
Ya, Niko nanti Niko. Bentar lagi ya. Hah? Udah. Bagus. Dua soal ini udah selesai. Ya, tulis soal yang apa? Langsung jawab. Soalnya nggak usah ditulis. Soalnya nggak usah ditulis, langsung dijawab. Ayo, sekarang lanjutkan soalnya nggak usah ditulis. Soalnya nggak usah ditulis, langsung dijawab. Ya nggak, tulis di bawahnya, langsung tulis di bawahnya. Nomor 1 apa? Udah, lanjutkan di bawahnya, langsung jawab, langsung dijawab, ya, langsung dijawab. Yuk. Masih awal minggu itu mungkin karena ada kegiatan di Prapon ya, makanya pulangnya di jam 4. Nah, sabar, pulang. Masih 20 menit lagi. Sekarang waktu kita masih panjang. 20 menit lagi. Udah selesai. 2 soal itu udah selesai. Nah, nanti kita bapak cek. Ya, jangan lupa proses proses perubahan wujud saat terjadinya hujan. Barusan Bapak jelaskan, masa lupa? Yang kedua, tuliskan proses terjadinya hujan dari awal sampai hujan. Tanpa lihat buku ya, tanpa lihat buku. Ya, kata tadi kalian ada salah penerimaannya, Bapak beri bonus lagi tambahan 2 menit ya. Kalian ke 1 menit tadi menulis soal ya. Sekarang Bapak beri waktu 2 menit lagi. Selesaikan, nanti kumpulkan di depan. Selesai atau tidak tetap harus dikumpulkan ya. Selesai atau tidak tetap harus dikumpulkan. Satu setengah menit lagi. Gak usah panjang-panjang ceritanya, sesuai dengan yang kalian pahami saja. Ceritanya dari ini sampai ini. Soalnya gak ditulis. Ya. Sampai sini tiba-tiba hujan. Ya kalau pendek tak masalah, cuma harus lengkap lah prosesnya ya. 1 menit kurang. Artinya tidak sampai 1 menit. Kalau 1 menit kurang cepat. Jangan lihat buku ya, jangan lihat buku. Bapak ingin menguji ingatan kalian, penalaran kalian ya. Maka kalian mengingat cerita yang telah ditampilkan. Ya. 30 detik. Jangan gitu-gitu. 10 detik.
waktunya habis. Ya. Sekarang dari sini dulu kumpulkan ke depan, kumpulkan hasil tugasnya. Biar jangan dulu yang lain dulu ya, biar enggak itu. Biar dapat nilai rendah. Nah, sini. Ya. Meja ini lagi dulu. Biar enggak. Ayo, sekarang meja ini lagi. Ya, meja ini lagi, ayo, sini. Ya. Baiklah, pelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah ada yang masih belum dipahami? Ya, nanti videonya akan Bapak bagikan lewat WA ya. Bagi yang belum paham dengan video itu mudah-mudahan semakin paham. Nanti akan Bapak nilai, Bapak akan tahu mana yang akan Bapak berikan remedial dan Bapak berikan pengayaan dari pelajaran hari ini. Ya. Baiklah, Bapak mau tanya dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian merasa bosan atau merasa ada nggak yang merasa bingung? Bingung? Apa yang habis bingung kan apa? Kita kan. Bapak beri waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Ayo habis. Silakan habis. Yang bingung habis apa? Biarin nanti pas pulang. Proses terjadinya hujan. Dari cerita video itu habis masih belum mengerti. Wah, bukan belum mengerti, tapi pikiran habis melayang kemana-mana. Ada ceweknya kali. Ya, yang lain ada nggak? Nah, Bapak mau tanya, kalau yang merasa menyenangkan, merasa senang, ayo siapa? Tolong Arumi, apa yang membuat Arumi merasa senang? Ayo coba. Ada video yang lucu dengan materi yang disampaikan, Arumi paham ya. Perlu membaca lebih lagi ya, untuk lebih memahami yang lebih dalam. Sekarang sebelum kita pulang, Bapak akan memberikan PR. PR-nya buka halaman dari materi hari ini, buka halaman 117 ya, halaman 107. Iya, udah 107. Iya, ingat. Nah, jangan lupa ya, besok kita udah kan? Ya. Ya, yang terakhir kalau gitu kita lanjutkan PR-nya halaman 128.
terima kasih atas kerja sama kalian hari ini. Jangan lupa naikkan kursinya dulu. Belum pulang, sebentar lagi kita masih doa ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Bapak sangat senang sekali kalian sudah bisa saling menghormati. Setidaknya bisa menghormati Bapak yang berada di depan dengan mendengarkan apa yang telah Bapak sampaikan. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai itu sangat penting untuk kita. Ya. Biasakan dari sejak kecil, siapapun teman bicaramu, baik itu teman, jangan pilih-pilih ya. Baik temannya yang jelek, kalian bisa bilang jelek, atau ganteng, atau cantik, atau pintar, atau kaya, jangan sampai ada perbedaan ya. Tetaplah saling menghormati dan menghargai. Itu yang paling utama. Ayo pesan Bapak tadi yang pertama di awal pelajaran apa? Sikap apa? Disiplin ya, itu harus kita tanamkan. Yang kedua, yang terakhir ini apa pesan Bapak? Saling menghormati ya. Itulah yang diharapkan dari pendidikan yang sedang kita jalani saat ini sampai masa yang akan datang. Banyak sekali sikap-sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita ya. Ya baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan dan pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Tapi Bapak ada sedikit hiburan, mau? Bersama-sama, ayo kita nyanyi dulu bersama-sama. Hiburannya ini. Apa ini? Wah, lama. Sinyalnya agak leleh. Ya, sampai, ayo. Berdiri. Lepaskan tasnya. Kita senam lagi. Ya, kita ikuti gerakan dari Mbak yang ada di sini, Ibu yang ada di sini, mulai. Nah, seni tari sambil kita belajar. Ayo, kakinya, maju kakinya. Bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, jangan dekati, pohon dan kebun basah semua. Bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Jangan dekati, pohon dan kebun basah semua. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang boleh siapkan bukunya. Kita baca doa pulang. Nah, kemarin siapa yang mimpin doa? Anja. Sekarang cewek lagi yang mimpin doa. Jelita ya, silakan Jelita. Dari ujung ke ujung, nanti dari sini ke sini lagi. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
Habis salam sama Bapak, salam sama Pak dan Pak Edi ya. Nanti Pak Edi yang belajar kelas 4. Siapa tahu tadi yang diajar sama Pak Edi. Pak Edi orangnya baik. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ketemu dengan Pak Edi nanti di kelas 4. Tapi kalau baiknya tergantung. Kalau kalian bagus di kelas, Pak Edi lebih bagus lagi, lebih baik hati lagi. Tapi kalau kalian nakal, Pak Edi juga bisa marah ya. Nah sekarang mana yang rapi itu yang Bapak tunjukkan. Sini, kursinya diangkat. Tidak tahu saya masuk lagi tadi. Ya, ini dulu. Taruh sini. Kalau diangkat bersama. Bukannya salah dulu ya. Iya Pak, di depan dulu. Oh iya.